Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi sistem persamaan dua variabel. Sebelumnya perlu diketahui dalam rumus jarak adalah seperti ini ya, V0t setengah AT kuadrat. Ini kecepatan awal, ini percepatan. Kalau kecepatan rumusnya adalah S per T, percepatan adalah delta V dibagi T. Ini disebut kalau A-nya tidak nol, namanya gerak lurus berubah beraturan, berubah karena ada percepatan. Kalau A-nya tidak nol, bisa dipercepat. Kalau A-nya positif, bisa diperlambat. Kalau A-nya negatif, contoh mengerem, dia akan diperlambat. Kalau digas, dipercepat. A-nya positif. Contoh nomor 1, sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan, yaitu 72 km per jam. Tepat setelah mobil itu melewati sebuah sepeda motor yang semula diam, berarti kalau diam itu V0-nya 0 ya, V0-nya 0. Kemudian pengendara sepeda motor memacu sepeda motornya dengan kecepatan 10 meter per detik kuadrat. Ini percepatan. Ini tadi sepeda motor V0-nya 0 karena diam, berarti ininya 0. Maka berarti yang tinggal ini saja sepeda motornya. Rumusnya nanti begini, berapa waktu yang diperlukan oleh pengendara motor agar dapat menyusul mobil yang menyalipnya. Nanti ketemunya 4 detik. Saat menyusul itu jarak ya, maaf ini jarak bukan V ya, harus jarak mobil harus sama dengan jarak motor. Ini harusnya S nih, S mobil sama dengan S motor. Jarak rumusnya apa? Karena mobil nggak ada percepatan ya, berarti ininya saja V kali T. V nya berapa? 72 km per jam dikali T. Kemudian jarak motornya, karena di sini diam berarti V0 nya kan 0, berarti ininya saja. Nah, setengah AT kuadrat, A nya 10. Kemudian tampak di sini satuannya belum setara ya, ini meter per sekon, ini kilometer per jam. Maka disamakan dulu, ubah kilometernya ke meter, jamnya ke sekon. Boleh juga kebalikannya, tentu agak rumit kalau di sini. Yang ini lebih mudah diubah ke meter, ini ke sekon. Kita tahu kilometer ke meter itu dikali 1000 ya, berarti 72.000. Jam itu 1 jam 3.600 detik. Kenapa? 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. 60 kali 60 3.600. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, 720 bagi 36 adalah 20 meter per detik. Sehingga kita sulihkan ke sini. Nah, ini diganti ini tadi 20 meter per sekon atau per detik dikali T. Yang ini setengah kali 5, setengah kali 10 adalah 5. Kemudian meter per sekon kuadrat, ini sudah sama meter per sekon, ini T kuadrat. Tentu nanti meternya akan dicoret kan, S nya ini juga dicoret 1, berarti nanti tinggal T ya, tinggal sekon satuannya. Oke, 5T kuadrat ini pindah ruas menjadi min 20T, difaktorkan dibagi 5T, ini adalah T, dibagi 5T adalah min 4, berarti T nya ini 0, T nya ini adalah 4. Tentu pada saat 0, pada saat tadi 0 detik kan mereka disalipkan, ketemu, kemudian ketemu lagi setelah 4 detik. Kemudian jaraknya adalah pada saat 4 detik, kan menyusulnya 4 detik jaraknya. Nah, berarti kan kalau kita pakai mobil berarti V kali T, V nya 72 km per jam kali 4 sekon. Tentu ini beda ya, satuannya ini jam, ini sekon atau detik. Diubah 72 km per jam tadi menjadi ini ya, 20 meter per detik. 20 meter per detik kali sekon kan coret set, tinggal ini kali ini adalah 80 meter. Nah, apakah kalau disulihkan ke S motor sama ke sini? Tentu harus sama ya, kalau beda pasti ada yang salah hitung. Boleh saja ke sini. Kemudian setelah 6 detik jarak keduanya adalah 60 meter. Buktinya ini setelah 6 detik S mobil berarti ini tadi kan, nah ini kali 6 menjadi 120, S motor ini kan 5 kali 6 kuadrat, nah itu hasilnya 180. Jarak mereka ya ini
selisih antara 180 dan 120 yaitu 60, terpisah 60 meter, di mana motor 180 ya di depannya, berarti mobil 120, berarti motor ini di depan daripada mobil. Motornya sudah menempuh jarak 180, sementara mobilnya baru 120 meter, berarti motor jaraknya 60 meter di depan mobil. Selanjutnya nomor 2, sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan sehingga pada saat T detik akan menempuh jarak 90 T. Ini jarak sesaat setelah mobil tersebut menyalip sebuah sepeda motor. Pengendara sepeda motor mempercepat sepeda motornya sehingga pada saat T detik mampu menempuh jarak sekian. Berapa waktu yang diperlukan pengendara sepeda motor untuk dapat menyusul mobil? Ketemunya 30 detik. Caranya ini, karena menyusul berarti jarak yang ditempuh sama ya, S mobil maupun S motor sama. Jarak yang ditempuh mobil mana? Ini ya kan, mobil melaju, nah sehingga akan menempuh jarak 90 T. Udah, ini udah langsung aja, nggak pakai rumus. Ini jarak kan, jarak mobil. Jarak motor mana? Ini sepeda motornya, sehingga pada saat tidak mampu menempuh jarak. Nah, menempuh jarak berarti ini kan jarak kan, sudah jarak, udah rumus jarak, tinggal disamak dengankan, pindah ruas kan ini. Nah, ini ke sini bagi 3T, ini T bagi 3T, ini 30. Nah, difaktorkan udah, ini berarti T-nya 0, ini T-nya 30. Jadi mereka berpapasan pada saat detik ke 0 dan detik ke 30. Tentu yang dimaksud ini adalah detik ke 30-nya ya. Kemudian berapakah jarak yang mereka tempuh mulai mobil menyalip sepeda motor sehingga menyusul tadi ya, maksudnya berpapasan lagi, jaraknya berapa gitu ketemunya ini. Jaraknya kan T-nya 30, boleh disulihkan ke sini, boleh juga ke sini. Sini 90 kali 30 2700, kalau ke sini 30 kuadrat 900 kali 3 juga sama ya, 2700. Nomor 3, diketahui persamaan jarak tempuh menurut gerak lurus beraturan. Ini kalau gerak lurus beraturan tidak ada percepatan berarti, sedangkan jarak tempuh untuk gerak lurus berubah beraturan, nah ini karena ada percepatan. Seorang mengendarai sepeda motor menurut gerak lurus beraturan, kecepatannya 8, berarti ini 8 kali T, tidak ada A. Pada saat yang bersamaan sebuah mobil dari keadaan diam, berarti V0-nya 0, bergerak dengan percepatan 10, berarti ini A, 10 meter per detik kuadrat. Jika mereka bergerak searah, tentukan lama waktu yang diperlukan agar mereka berpapasan, ketemunya 1,6 detik. Caranya S-nya harus sama ya untuk berpapasan atau bertemu. V kali T, V-nya tadi 8, berarti 8T. Kemudian mobil V0T setengah AT kuadrat, V0-nya tadi 0, berarti 0T, kemudian setengah AT kuadrat, A-nya 10. Nah, tampak di sini sudah sama ya satuannya, yaitu ini meter per detik, ini juga meter per detik kuadrat. Jadi sudah setara. Maka ini 0, sehingga ini pindah ruas saja jadi begini, dibagi T, ini 5T, bagi T adalah min 8. Sehingga dari sini T-nya 0, ini T-nya 8 per 5. Atau kali 2, 10, kali 2, 16, kali 2, 10, jadi 1,6 sekon. Kemudian pada jarak berapa dari mereka berpapasan? Berarti S-nya dicari dari sepeda motor bisa, dari mobil bisa. Kali ini saya pakai yang motor ya, berarti 8 kali 1,6 yaitu 12,8 meter dari startnya. Kemudian kalau dari rumus yang mobil sama, ini 0 kali 1,6, ini setengah kali 10 kali 1,6 kuadrat dikuadratkan jadi 2,56 dikali ini 5, 12,8, sama ya, harus sama karena tadi kan pada saat ini mereka berpapasan kan berarti jaraknya sama. Nomor 4, dua buah mobil mainan dilengkapi dengan remote control mainan yang dimainkan oleh dua anak melewati titik X pada pukul 9.00. Mobil mainan A dimainkan sehingga panjang lintasan yang ditempuh sesuai dengan persamaan ini mobil A.
mobil B, mainan B dimainkan sehingga panjang lintasannya seperti ini. Berarti kalau ini pada saat T-nya 0, berarti nanti 0, 0 plus 18, mainan B, mobil mainan B sudah menempuh jarak 18. Berarti 18 meter sudah berada di depan dari mobil mainan A. Jika keduanya searah, kapan mereka akan berpapasan? Ketemunya ini nanti. Ketika berpapasan tentu jaraknya harus sama ya. Jarak yang A ini, jarak yang B ini disama dengankan. Kemudian ini nanti kan habis 2T kuadratnya. Ini dikurang 5 jadi 30T, 18 dibagi 30, yaitu 3/5 atau 0,6 sekon mereka akan berpapasan. Berarti pukul 9 lewat 0,6 sekon mereka akan berpapasan. Kemudian di mana berpapasan ya tinggal kita hitung jaraknya saja ya. Jaraknya bisa dihitung dari sini, bisa dihitung dari sini. Hasilnya harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah hitung. Kalau pakai yang ini 3,35 kali T kali 0,6 ini tadi. Kemudian 2T kuadrat 0,6 kuadrat. Ini 0,36 kali 2. Ini kali ini adalah 21 tambah ini 0,72 tambah 21 berarti 21,72 meter dari start. Nomor 5, diketahui persamaan jarak untuk gerak lurus berubah beraturan mengalami percepatan A adalah ini. Seorang pada posisi titik A mengendarai sepeda sesuai dengan gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal, ini berarti V0, percepatan berarti ini A. V0 ini A. Pada saat yang bersamaan, sebuah sepeda pada posisi titik B yang berjarak 10 meter di belakang titik A bergerak dengan kecepatan awal 5, percepatannya 2 meter per detik kuadrat. Jika mereka bergerak searah, tentukan lama waktu yang diperlukan agar mereka berpapasan. Ini ada titik A, sepeda A bergerak ke sana, kemudian di belakangnya ada titik B bergerak ke arah yang sama. A dan B jaraknya 10 meter, ini di belakangnya, B di belakang A arahnya ke sana. Oke, tentu dari sini SA ditambah 10 karena dia di belakangnya, tentu lebih panjang lintasannya, berarti SA ditambah 10. Ini kuncinya di sini. Kita hitung SA, rumusnya mana SA? Berarti V0 nya kan 4, kemudian setengah A nya 2 T kuadrat. Oke, SB mana SB? Berarti V0 nya 5, kemudian percepatannya 2. Nah ini, kemudian kita gunakan ini tadi SB. Nah ini SB, kemudian SA nya ini, kemudian ditambah 10 tadi. Kita selesaikan kan nanti ini habis ya, sama ini dengan ini sama. Berarti tinggal 5T, ini tambah T kuadrat, ini 4T, ini T kuadrat sama plus 10. Berarti T kuadratnya kan habis. Berarti tinggal apa? Ya ini dikurangi ke sini aja, 5T dikurang 4T kan jadi 1T sama dengan 10. T nya 10, tentunya dalam hal ini adalah satuannya detik ya, 10 sekon. Berarti setelah 10 detik mereka berpapasan. Kemudian SA, kita hitung SA dari sini, T nya kan 10. Nah ini 4 kali 10, ini dan seterusnya. Nah ini 100, ini kali 100 berarti 140 dari titik A. Jadi posisi mereka berpapasan pada waktu 10 detik, setelah 10 detik yaitu 140 dari titik A. Jadi kalau kita hitung mereka berpapasan di sini. Nah dari titik A jaraknya 140. Terus kalau dari titik B, dari titik B ini berarti SB ya. Nah ini T nya tadi 10. Nah ini 150 dari titik B harusnya, ini maaf, dari titik B, bukan dari titik A ya, tapi dari titik B. Kalau dari titik A adalah 140, kalau dari titik B adalah 150. Atau kita gunakan rumus yang tadi aja, SB adalah SA ditambah 10. SA kan ini 140 tambah 10 sama dengan 150, tanpa menghitung ini juga sama ya. Jadi 150 dari titik B, 140 dari titik A. Nih, ketemunya di sini. Ini ke sini 140, ini ke sini 150. Itu mereka berpapasan. Nomor 6, sebuah mobil saat melewati titik A bergerak dengan kecepatan 108 km per jam pada pukul 10.00
Pada saat yang bersamaan sepeda motor yang semula diam pada titik tersebut dipacu dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat selama 70 detik. Kemudian setelah itu mengurangi percepatannya menjadi 0. Berarti setelah 70 detik tidak ada percepatan, berarti gerak lurus beraturan. Awalnya kan dia ada percepatan, setelah 70 detik dia setelah 70 detik gerak lurus beraturan karena tidak ada percepatan. V itu kan A kali T ditambah V0 ya. V0 kan mula-mula kan diam ya, dia mula-mula diam, berarti 1 percepatannya A nya ini 70 detik T nya ya, berarti 70 meter per sekon. Jadi pada saat 70 detik kecepatannya nanti dia konstan segini, kecepatannya konstan. Kapan mobil dan motor berpapasan? Oke, tentu jarak mobil dan jarak motor harus sama untuk berpapasan. Jarak mobil adalah 108 km per jam kali T, karena mobil tidak ada percepatan. Kemudian jarak motor V0T, V0 nya 0 karena posisi awalnya adalah diam, kemudian setengah AT kuadrat, A nya ini T kuadrat. Oke, setengah kali 1/2. Tanpa ini satuannya kan belum sama ya, untuk itu disamakan dulu. Kilometer dijadikan meter, jam dijadikan detik. Nah ini dikali 1000, ini 3600, kemudian dibagi menjadi 30 meter per sekon. Nah ini sudah sama, sehingga ini tinggal pindah ruas saja. 30T difaktorkan dibagi setengah T, kemudian dibagi setengah T jadi ini. Ingat ya, min 30 dibagi setengah, bukan dibagi 2 ya, dibagi setengah itu dikali 2 justru, jadi min 60. Yang ini T nya 0, yang ini T nya 60. 60 detik atau 60 sekon berarti 1 menit. Berarti mereka ketemu pada jam 10 lewat 1 menit. Kemudian saat jam 10 lewat 5 menit bagaimana? Posisi mereka di mana? Oke, kita tahu 5 menit itu berarti kali 60 dijadikan detik, berarti 300 detik. 300 detik. Jarak mobil karena kecepatan konstan ya udah langsung aja ini tadi 30 dikali 300 segini. Kemudian motor kan tadi 0 sampai 70 detik, tadi motor kan 0 sampai 70 detik pakai rumus ini kan. Nah, setengah AT kuadrat kan. Nah, setengah AT kuadrat, setengah A nya 1, T kuadrat, T nya 70. Nah, segini ya, 0 sampai 70 detik. Setelah 0 sampai 70 detik konstan. Nah, konstan kecepatannya berapa? Segini, 70 meter per sekon. Nah, berarti sisanya 70 sampai 300 itu kecepatannya 70. Nah, sisanya ini berapa? 230 detik dengan kecepatan 70. Berarti 70 kali 230 sama dengan segini. Setelah itu ini ditambah ini jadi segini. Nah, ini mobil, ini motor, ini mobil. Tentu selisihnya atau jaraknya ya ini tinggal dikurangi ini saja. Segini. Itu setelah 5 menit dari pukul 10. Nomor 7, tepat sesaat pukul 8, tepat pukul 8 mobil A dan mobil B terpisah pada jarak 35 km ini di sini dan bergerak saling mendekati, berarti A ke sana, B ke sana. Mobil A bergerak dengan kecepatan awal ini, percepatannya ini, mobil B kecepatan awalnya ini, percepatannya ini. Oke, tentu di sini kuncinya jarak yang ditempuh A maupun jarak yang ditempuh B nanti kalau ditambahkan misalkan ketemu ini berarti SA. Ini ke sini berarti SB, berarti SA tambah SB sama dengan ini kan 35 km. Kuncinya di sini. Ini ya. Oke, SA adalah V0T, V0-nya ini V0-nya ini V0T setengah A, ini A-nya ini AT kuadrat. Kemudian yang B V0T, V0-nya ini ditambah setengah AT kuadrat yang ini. Oke, ini kuadrat, maaf ya, kuadrat sama dengan 35. 10 T ini 20 T berarti kan dijumlah 30 T.
Ini berapa? 45T kuadrat. Ini berapa? 35T kuadrat. Kalau ditambah adalah 80T kuadrat, sama dengan 35. Kemudian saya bagi 5, ini dibagi 5, jadi 6 dibagi 5, 16 dibagi 5, 7. Kemudian disusun 16T kuadrat plus 6T min 7 sama dengan 0. Difaktorkan jadi seperti ini. Berarti yang ini T-nya sama dengan setengah, yang ini min 7/8. Berarti T-nya setengah jam itu 30 menit. Kalau kalian memfaktorkan ini susah, gunakan rumus ini ya. Min B, B-nya ini plus minus B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini akar nanti ya. Hasilnya sama. Yaitu setengah dan min 7/4. Min 7/8, maaf nih ya. Dibagi 4 sama ya. Sehingga mereka ketemu jam 8:30 menit. 8:30 menit. Kemudian saat 45 menit bagaimana? 45 menit itu kan berarti 45/60 jam, yaitu 3/4 jam. Berarti SA-nya adalah, kita sulihkan aja ke rumusnya tadi dengan T-nya 3/4. Nah ini, ketemunya adalah disamakan penyebutnya ya, dijadikan 16. Ini kali ini jadi ini, biar jadi 16 dikali 4 dikali 4. Nah udah sama, kemudian ini tambahkan jadi ini. Ini SA tentunya ke kanan. Kemudian SB tinggal 3/4 aja dimasukkan ke rumusnya. Ini kuadratkan jadi 9/16. Ini jadi 60/4, disamakan penyebutnya kali 4 kali 4, ini 240. Ini kali ini segini, ini tambah ini segini. Tentunya ke kiri ya. Nah, jadi A ke kanan, B ke kiri. Mungkin nanti akan kelewatan yang satu ke sini, yang satu ke sana. Berarti berikutnya setelah berpapasan mereka saling menjauhi. Nah ini saya hitung terhadap titik A, berarti SA adalah segini ya. Nah ini segini, posisinya di sebelah kanan dari titik A, segini arahnya. Sekarang posisi B terhadap titik A. Posisi B karena berjarak A dan B adalah 35 ya, berarti ini kan ke kiri nih, ke kiri. Ini tadi ke kiri, berarti kan seanggap minus ya. 35 dikurang ini, disamakan penyebutnya jadi 16 segini, jadi 5/16, masih di posisi sebelah kanan titik A ya. Ini 5/6 mas, tapi sudah dekat ke titik A. Sementara mobil A nya posisinya segini, sudah jauh ke kanan, mobil B ke kirinya hampir dekat titik A. Berarti mereka terpisah sejauh mana? Ini dengan ini ya. Nah ini dikurang ini, oke segini. Nah, ketemunya 32,5 km. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.